Tim Cougar dan Merlin beserta Maverick dan Gus sedang melakukan pelatihan. Infonya ada pesawat jet MiG-28 tidak dikenal. Dua MiG-28 mengganggu penerbangan mereka. Cougar mengurus MiG-1 sedangkan Maverick mengurus MiG-2. Maverick sudah berhasil membidik MiG-2 dan siap meluncurkan rudal, namun jet itu kabur. Sedangkan MiG-1 berhasil mengunci jet Cougar. Cougar panik karena takut akan ditembak dan meminta Maverick untuk membantunya mengusir MiG-1. Maverick membalikkan jetnya dan berada di atas MiG-1. Pilot MiG-1 pun sedikit menggoda Maverick lalu mereka pergi. Karena bahan bakar akan habis, Cougar dan Maverick diminta untuk kembali ke landasan. Tapi, Cougar masih terkena serangan panik sehingga dia hanya diam dengan rasa takut dan tidak mendengar permintaan dari Merlin maupun lainnya. Sedangkan jet yang dia piloti akan segera kehabisan bahan bakar. Maverick siap untuk mendarat, namun dia mendengar jika Cougar dalam masalah. Maverick memutuskan untuk menerbangkan jetnya untuk menolong Cougar. Maverick menemani Cougar agar bisa mendarat dengan baik. Maverick juga mencoba untuk menenangkan Cougar agar tidak panik. Cougar kehilangan fokus yang membuat jetnya terbang terlalu rendah, tapi untungnya mereka bisa berhasil mendarat. Cougar menemui Stinger. Cougar ketakutan dan teringat anak istrinya hingga membuatnya takut tewas dalam penerbangan. Cougar pun akhirnya mengundurkan diri. Kemudian Maverick dan Gus dipanggil. Maverick dimarahi karena mengabaikan perintah untuk mendarat. Maverick sering melanggar aturan yang pernah membuatnya turun pangkat dan mendapat hukuman lainnya. Walaupun begitu, Maverick adalah pilot dengan insting terbang yang hebat. Stinger akan mengirim Maverick dan Gus ke Top Gun. Top Gun adalah tempat para pilot pesawat tempur terbaik di dunia. Karena Cougar berada di nomor 1 namun dia mengundurkan diri, maka Maverick yang akan menggantikannya masuk ke Top Gun dan akan terbang selama 5 minggu dengan pilot terbaik lainnya. Namun, jika Maverick mengacau, maka mereka akan didepak menjadi pilot kargo untuk membawa kotoran anjing di Hong Kong. Disinilah Maverick dan Gus berada, di tempat bernama Top Gun. Komandan Top Gun yang memenangkan piala Top Gun pertama yaitu Mike Milkoff dengan panggilan Viper akan menyampaikan instruksi. Viper memberitahu misi mereka untuk latihan terbang, menghadiri kelas dan evaluasi kinerja. Setiap pertempuran akan diberikan tantangan yang berbeda-beda. Pilot dan kopilot terbaik namanya akan ada pada plakat di dinding dan diberi pilihan untuk menjadi instruktur di Top Gun. Viper bertanya apakah dari nama mereka akan tertulis di plakat itu. Maverick dengan yakin menjawab iya. Viper mengingatkan juga hanya juara satu yang akan mendapatkan nilai. Malamnya, mereka pergi ke sebuah klub di mana para pilot berkumpul. Gus mengatakan untuk saat ini, Iceman lah sebagai pilot terbaik. Pilot lainnya seperti tidak menyukai kehadiran Maverick dan Gus. Tapi mereka tidak peduli. Di sana, Maverick tertarik dengan satu wanita. Maverick menggoda wanita itu melalui nyanyian dan didukung oleh pilot lainnya. Wanita itu pun mengizinkan Maverick untuk berkenalan dengannya. Wanita itu bernama Charlotte. Maverick memberitahu jika dirinya adalah seorang pilot pesawat tempur. Charlotte pergi ke toilet dan disusul oleh Maverick. Mereka berbicara sebentar, lalu Charlotte memutuskan untuk pergi karena besok pagi-pagi dia harus bekerja. Besoknya di markas Top Gun, Jester memberitahu jika mereka akan dilatih dan dinilai oleh spesialis sipil. Spesialis itu akan memberi informasi terkait tentang pesawat musuh. Dia adalah Charlie, bergelar dokter astrofisika. Maverick pun kaget dan malu karena Charlotte dengan nama panggilan Charlie adalah wanita yang Maverick goda semalam. Charlie mulai memberikan informasi tentang jet MiG-28. Namun teori itu disanggah oleh Maverick. Karena beberapa hari lalu, dia baru saja menerbangkan jet dan berada di atas jet MiG-28 dengan posisi terbalik. Beberapa orang tidak percaya dan meledek Maverick. Tapi Charlie hanya tersenyum. Hari ini akan dilakukan latihan terbang pertama mereka. Maverick dan Gus akan melawan Jester. Tugas mereka harus menembak jet yang dikendarai oleh Jester dengan sensor yang sudah diatur. Beberapa menit mereka saling kejar-mengejar menggunakan jet, akhirnya Maverick dan Gus berhasil mengalahkan Jester. Selesai latihan, Maverick dan Gus dipanggil untuk menghadap Viper. Mereka ditegur karena tidak terbang sesuai ketinggian yang sudah menjadi aturan dalam penerbangan.
Maverick melakukan itu karena tujuannya adalah demi menembak Jester. Maverick memberi alasan untuk membela diri, namun Viper tidak mau tahu, karena aturan tetaplah aturan untuk keselamatan semua anggota. Hari ini, Maverick menerima undangan dari Charlie untuk bertemu di rumah. Di sana, mereka berbincang-bincang. Charlie akan mendapat promosi kenaikan jabatan di kantor sehingga dia tidak akan lama lagi berada di sini. Maverick sedikit menceritakan tentang orang tuanya. Ayah Maverick juga seorang pilot pesawat tempur. Beliau menghilang dalam pesawat F-4 pada tahun 1965. Tidak ada informasi yang jelas. Orang-orang hanya mengatakan jika ayahnya lah yang berbuat kesalahan. Maverick tidak percaya, karena ayahnya adalah pilot yang handal dan sampai sekarang masih menjadi misteri besar yang dirahasiakan oleh pihak terkait. Keesokannya, Charlie datang untuk mengajar dan memberi penilaian evaluasi latihan pilot Top Gun. Charlie menilai walaupun Maverick menang melawan pesawat musuh, namun hal itu tidak boleh dilakukan menurut analisa dan peraturan keselamatan penerbangan. Maverick pun tersinggung. Selesai kelas, Maverick mengabaikan panggilan Charlie. Maverick memilih untuk pergi, namun dikejar oleh Charlie. Charlie memberi penjelasan jika penilaiannya adalah benar menurut profesionalismenya. Charlie tahu jika Maverick adalah pilot yang jenius. Tapi dia tidak bisa membela Maverick karena orang-orang akan mengetahui jika Charlie suka dengan muridnya yaitu Maverick. Besoknya, pilot Top Gun siap untuk latihan terbang. Dan Iceman menjadi peringkat nomor 1 dalam tes sebelumnya, sedangkan Maverick di nomor 2. Dalam latihan ini, Viper ikut sebagai musuh. Maverick sangat ingin melawan Viper. Dia mengejar dan bersiap menandai pesawat Viper untuk segera ditembak, namun Viper menghilang dari pandangan Maverick. Maverick terlalu fokus mengejar Viper hingga dia tidak sadar jika pesawatnya telah ditembak oleh Jester. Selesai latihan, Maverick dan Gus berkumpul bersama Charlie, istri dan anak Gus untuk bersenang-senang. Hari ini adalah latihan penerbangan ke-31 untuk merebutkan poin tertinggi, karena 2 minggu lagi mereka akan lulus. Iceman dan Maverick menjadi satu tim untuk mengalahkan satu pesawat musuh. Maverick berada di belakang Iceman, tapi Iceman tidak langsung menembak pesawat di depannya. Maverick sudah tidak sabar untuk menembak, dan Iceman memutuskan untuk keluar dari barisan. Namun, pesawat Maverick terkena semburan asap pesawat yang menyebabkan mesin mereka mati dan kehilangan kendali. Pesawat Maverick siap untuk terjun ke laut. Dengan sekuat tenaga, mereka keluar dari pesawat yang akan hancur. Mereka sampai di laut berkat parasut. Maverick selamat namun tidak dengan Gus. Mereka pun ditolong oleh penjaga pantai. Gus dinyatakan tewas dan membuat Maverick sedih. Viper mencoba menghibur Maverick. Katanya, pekerjaan mereka memang beresiko, seperti sudah biasa jika ada anggota yang tewas. Viper meminta Maverick untuk ikhlas melepas kepergian Gus. Maverick menghadiri pengadilan untuk pilot. Hakim menjelaskan jika itu murni kecelakaan karena Maverick tidak bisa menghindar dari semburan jet di depannya yang menyebabkan kerusakan pada mesin. Maverick dinyatakan tidak bersalah dan tetap diizinkan untuk terbang seperti biasa. Perkara pun ditutup. Latihan dilanjutkan. Sundown menggantikan posisi Gus. Maverick kehilangan fokus dan semangatnya dalam latihan sehingga dia tidak menembak musuhnya. Maverick membereskan semua barangnya dan berhenti dari Top Gun. Charlie menemui dan menghibur Maverick. Charlie mengatakan jika kecelakaan itu bukan kesalahan Maverick. Sebaik apa Charlie menghiburnya, namun saat ini Maverick memutuskan untuk pergi dan menyerah. Maverick menemui Viper di rumahnya. Dia melihat foto ayahnya bersama Viper. Viper menceritakan rahasia atas kejadian saat pertempuran yang membuat ayah Maverick menghilang. Ayah Maverick seharusnya bisa selamat, namun beliau memutuskan untuk menyelamatkan 3 pesawat lainnya. Namun, berita itu tidak pernah diketahui oleh orang luar. Viper tahu karena dia berada di sana. Viper memberitahu jika Maverick lulus di kelas Top Gun atau dia bisa memutuskan untuk berhenti. Viper juga memberi beberapa nasihat kepada Maverick untuk mempertimbangkan keputusan selanjutnya. Pada hari kelulusan, akhirnya Maverick muncul dan Iceman mendapat peringkat pertama. Viper memberi tugas untuk beberapa pilot. Di antaranya, Iceman dan Slider,
Hollywood, dan Wolfman, dan juga Maverick. Kopilot Maverick akan diberikan ketika dia sampai di pesawat. Jika tidak ada kopilot yang menemani, maka Viper yang akan menemani Maverick. Tugas mereka adalah menyelamatkan kapal SS yang kehilangan komunikasi dan sudah masuk ke wilayah asing. Para pilot pun tegang karena kali ini mereka akan dihadapkan dengan situasi nyata, bukan pada latihan. Iceman dan Hollywood akan maju pertama, sedangkan Maverick sebagai tim pendukung bersama Merlin. Mereka bersiap menjalankan tugasnya. Sudah ada 4 pesawat musuh yang menanti mereka, dan sekarang menjadi 5 pesawat. Pesawat Hollywood dan Wolfman ditembak oleh musuh. Stinger meminta Maverick untuk bersiap terbang. Pertempuran pun berlangsung. Mereka saling mengejar dan menembak pesawat musuh. Stinger meminta pilot lainnya untuk membantu, namun pesawat belum siap untuk terbang. Iceman juga sudah diserang oleh pesawat musuh dan tidak bisa menunggu bantuan lainnya. Iceman panik dan hanya bisa menunggu bantuan dari Maverick. Pesawat Maverick tidak terkendali karena terkena semburan asap dari pesawat musuh. Untungnya, Maverick masih bisa memulihkan pesawatnya. Maverick mundur dan meninggalkan Iceman. Saat ini Maverick bingung dan sedang berpikir untuk mengatur strategi. Beberapa saat kemudian, dia pun kembali untuk menyerang. 1 pesawat berhasil ditembak oleh Maverick. Pesawat Iceman terkena tembakan, namun mesin masih berfungsi. 3 pesawat berhasil ditembak, tapi rudal pesawat Maverick hanya tersisa 1. Untungnya, pesawat keempat berhasil ditembak dan pesawat musuh lainnya memutuskan untuk pergi. Mereka menyelesaikan misi dengan baik dan disambut oleh sorakan para tim. Atas keberhasilan Maverick, dia ditawari pekerjaan dimanapun Maverick mau. Maverick memutuskan untuk menjadi instruktur di Top Gun.